Salah satu di antara kebiasaan Nabi SAW ketika beliau melihat mendung yang sangat gelap, pertanda akan datang hujan, yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, beliau selalu merasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, "Kana idza ra'a nashi'an fi ufuqin taraka 'amalahu wa in kana fi salatin." Rasulullah SAW ketika melihat sesuatu yang menakutkan di langit, mendung yang sangat gelap, beliau tinggalkan semua aktivitasnya, sampai pun ketika beliau sedang sholat. Dalam riwayat Bukhari Muslim, Aisyah juga menceritakan, "Idza takhayyalatis sama taghayyara lanuhu." Apabila ada mendung gelap di atas, maka roman muka Nabi SAW berubah, terlihat seperti orang yang sangat ketakutan. Beliau keluar masuk rumah, datang pergi. Fa'idha matarat surya anhu. Namun ketika hujan turun, barulah kelihatan wajah gembira di muka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah, "Araftu dzalika fi wajhihi." Saya tahu itu karena melihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah merasa keheranan dengan sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Ketika mendung di saat banyak sahabat merasa bahagia, merasa gembira, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam justru merasa sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Aisyah bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, Anda memiliki sikap yang aneh. Di saat mendung gelap, kenapa Anda takut kepada Allah Subhanahu wa taala?" Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? "La'allahu ya Aisyah kama qala qaum 'adin falamma ra'awhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadza 'aridun mumtiruna." Wahai Aisyah, mungkin ini seperti yang pernah Allah ceritakan tentang kaum 'Ad. Kaum 'Ad dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Allah turunkan hujan yang sangat lebat, angin yang sangat dingin, sampai mereka semuanya mati karena kekufuran mereka. Dan muqaddimahnya, pengantarnya adalah datangnya mendung yang sangat gelap di atas mereka. Allah ceritakan, "Falamma ra'awhu 'aridan mustaqbila audiyatihim." Ketika kaum 'Ad melihat 'aridon, awan yang sangat gelap, mustaqbila audiyatihim, mulai datang mendekati lembah mereka, tempat tinggal mereka, qalu, mereka hanya berkomentar, hadza 'aridun mumtiruna. Ini adalah mendung yang sebentar lagi akan membawa hujan bagi kami. Artinya sama sekali tidak ada perasaan takut dalam diri mereka. Ini berbeda dengan kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba kita bandingkan antara kondisi orang musyrikin dengan kebiasaan Rasulullah SAW. Ketika Nabi SAW melihat suasana langit yang gelap, yang menakutkan, yang terjadi, Rasulullah SAW takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena beliau khawatir, jangan-jangan ini adalah muqaddimah adab untuk umatnya. Berbeda dengan orang musyrik. Orang musyrik melihat suasana semacam itu, sama sekali tidak ada perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang terjadi, mereka hanya komentar, sebentar lagi turun hujan. Ada sesuatu yang lebih mengherankan lagi. Jika kita saksikan, banyak masyarakat di tengah kita, ketika mereka melihat peristiwa alam dan fenomena alam yang menakutkan, yang terjadi, bukannya mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala, namun yang terjadi adalah mereka akan mengeluarkan HP mereka, mereka mengeluarkan kamera mereka, kemudian potret sana, potret sini, bahkan selfie di depan peristiwa yang menakutkan tadi. Mungkin kita masih sering melihat ada orang yang selfie dengan background angin lesus, dengan background puting beliung, dengan background misalnya kilat yang menyambar, dengan background suasana-suasana yang menakutkan. Seolah itu sesuatu yang membanggakan. Yang kita pahami, mereka tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bandingkan tradisi mereka dengan tradisi orang musyrik dengan tradisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melihat fenomena alam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingat Allah. Beliau takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang di zaman sekarang. Terkadang banyak di antara mereka melihat fenomena alam bukannya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dijadikan sebagai ajang untuk selfie. Padahal kalau kita bandingkan, peluang datangnya adab
di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan peluang datangnya adab di masa kita, jauh lebih besar peluang datangnya adab di masa kita. Di masa beliau banyak orang saleh, bahkan ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga untuk peluang datangnya adab sangat kecil. Tapi di masa kita, Masya Allah, manusia banyak melakukan kemaksiatan. Sehingga peluang datangnya adab bisa jadi lebih besar. Namun suasana hati yang berbeda. Rasulullah SAW semakin takut kepada Allah ketika beliau melihat suasana gelap semacam itu, suasana fenomena alam yang menakutkan. Tapi kita justru malah membanggakan. Tapi kita justru malah senang, merasa bangga, bahkan menggunakannya sebagai background untuk fotografi. Perlu kita pahami bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan berbagai macam tanda kekuasaannya, peristiwa-peristiwa besar itu tujuan besarnya adalah agar kita takut kepadanya. Allah berfirman, "Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa." Tidaklah aku mengirimkan ayat-ayat tanda kekuasaanku kecuali untuk menakut-nakuti mereka. Maka tujuan besar Allah ciptakan, Allah tunjukkan kepada kita berbagai macam fenomena alam yang luar biasa adalah agar kita takut kepada penciptanya.